teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat microblog ya. Microblog ini kalau teman-teman lihat nanti di Instagram itu ada semacam seperti ini ya. Misalnya ada 8 langkah membuat microblog misalnya. Di sini nanti dia gambarnya bersambung ya. Bersambung gambar yang satu dengan gambar yang lain itu akan membentuk sebuah gambar yang bersambung antara gambar yang satu dengan yang lain ya. Nanti akan saya ajarkan secara detail cara membuat microblog ini, sangat mudah ya, tinggal menggunakan PowerPoint ya. Langkah yang pertama adalah membuat ukuran kanvas ya. Ukuran kanvasnya di sini kita atur, di desain di sini kita atur untuk ukurannya, kita gunakan 142,24. ukuran ini adalah ukuran maksimal. Kemudian untuk tingginya kita bagi 10 ya. Jadi kita akan membuat 10 slide ya, 10 slide atau 10 bagian dari gambar. Jadi untuk lebarnya kita buat maksimal 142,24 cm. Kemudian untuk tingginya kita buat 14,22 cm ya. Di sini nanti teman-teman tinggal klik OK ya. Ini akan keluar kanvas seukuran yang sudah kita atur tadi. Langkah berikutnya adalah membuat alat kotak-kotak sebagai alat bantu. Jadi kita bisa menggunakan shape ya, shape di sini yang bentuknya kotak. Kemudian kita buat kotak di sini ya. Kemudian klik saja. Kemudian di ukuran bagian format ini kita lihat ukurannya. Jadi kita samakan ukurannya ya, 14,23 ini ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter ya. Ini kemudian untuk shape fill-nya kita hilangkan no fill dengan cara mengklik no fill ya. Kemudian shape outline-nya kita buat warna hitam biar kelihatan ya. Ini kemudian kita duplikat ya dengan cara mencet Ctrl D ya. Kemudian kita jajarkan seperti ini ya. Ya, ini sudah membentuk ada 10 kotak yang nantinya akan memisahkan gambar yang satu dengan yang lain, tapi nanti dia akan tetap terhubung antara satu gambar dengan gambar yang lain. Berikutnya ini kita untuk kotak-kotak ini kita blok, kemudian ini kita pilih grup ya. Ini hanya sebagai alat bantu saja. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat ya, ini kita tempatkan di bawah saja. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat background ya. Background caranya kita tinggal klik di sini kotak, kemudian kita paskan dengan ya, untuk lebar kanvasnya ya kita tinggal samakan. Kemudian kita pilih di format ini, kemudian untuk shape outline-nya no outline. Kemudian untuk warnanya kita bisa gunakan
warna yang akan kita gunakan. Misalnya saya akan menggunakan warna biru ya, misalnya saya akan gunakan ini ya. Kemudian berikutnya saya akan menambahkan background effect dengan menggunakan shape ya. Saya akan mengambil shape rounded rectangle ini. Saya klik seperti ini. Ya, nanti komposisi ini terserah teman-teman sesuai dengan kreasi masing-masing. Saya kira pasti bisa ya. Ini kemudian saya tarik kuningnya biar agak bagus bentuknya. Kemudian untuk warnanya saya akan atur dengan cara klik kanan, format shape, kemudian akan saya atur fill-nya. Saya akan menggunakan gradient fill ya, gradient fill. Ini untuk warnanya saya akan gunakan pilih yang seperti ini ya. Ini kemudian ini akan saya buat variasinya dengan warna yang lebih terang ya, di sini misalnya. Kemudian linearnya ini akan saya ganti radial ya, seperti ini. Ini untuk fillnya nanti teman-teman bisa gunakan sesuai dengan selera masing-masing ya. Ini beberapa akan saya ganti sehingga ada variasi warnanya ya, seperti ini. Ini juga bisa kita geser-geser ya. Seperti ini ya. Ini sudah. Kemudian saya akan menambahkan gambar ya, menambahkan gambar dengan cara insert, kemudian ambil gambar yang kita inginkan. Misalnya ini saya akan menggunakan gambar ya, ini ya. Nah, ini gambar ini belum bentuk PNG, artinya masih ada latar belakang atau backgroundnya. Terus bagaimana cara menghilangkan backgroundnya? Ini cukup mudah saja. Ini coba kita perbesar ya, kita perbesar, kemudian klik di gambarnya, kemudian di bagian format ini ada remove background ya. Ini tinggal kita klik remove background, klik ya. Di sini akan terlihat warna ungu. Warna ungu ini yang nanti berarti akan hilang ya. Oleh karena itu, sementara untuk yang masih berwarna ini dia tidak akan hilang. Kemudian bagaimana cara mengatur biar yang gambar yang kita inginkan tetap tidak terblok warna kuning? Caranya cukup mudah sekali. Tinggal kita di sini ada mark area to keep ya. Artinya ini untuk yang warna hijau ini kita untuk mempertahankan gambar yang tidak kita hilangkan. Jadi misalnya seperti ini, tinggal kita klik saja seperti ini, kita tarik ke sini, maka dia akan tetap ya, tidak akan hilang nantinya. Begitu juga dengan ini, saya ambil celananya ya, kita tarik ke sini ya. Kemudian ini masih ada celana yang kemungkinan akan hilang karena terblok ungu. Kita kembalikan ya, seperti ini. Kemudian juga masih ada beberapa bagian di sini ya.
Kemudian di bukunya ini juga masih ada, jadi kita tetap pertahankan. Ya, kita tarik. Ya, seperti ini. Jadi ini kalau sudah selesai, ini nanti kemudian kalau ada beberapa bagian yang seharusnya kita hilangkan, tapi ternyata masih belum berwarna ungu, kita bisa gunakan mark area to remove. Ya, ini kebalikannya. Jadi untuk yang mark area to keep ini, yang seharusnya tidak hilang kemudian berwarna ungu, maka menggunakan yang hijau, kemudian sebaliknya menggunakan yang merah ini ya. Kemudian kalau sudah selesai kita tinggal keep change ya. Jadi ini sudah jadi gambar yang kita inginkan ya. Selanjutnya kita tinggal mengatur letak gambar ini ya, diatur sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya nantinya kita akan mengatur gambar ini itu di tengah-tengah dua slide, itu nanti berarti kita atur saja posisinya ya. Ini biar mudah akan saya pindahkan ke depan ya, ya. Ini akan saya pindahkan ke depan jadi kelihatan ya, seperti ini ya. Kemudian berikutnya akan saya atur gambarnya biar kelihatan jadi wajah di depan. Untuk slide pertama, di bagian wajah ini akan terlihat sebagian seperti ini. Kemudian saya akan atur gambar yang lain ya. Saya akan ambil gambar yang sudah terpotong saja ya, seperti ini ya. Kita ambil ini misalnya ya, seperti ini. Kemudian saya ambil gambar yang lain, ini saya tempatkan sini. Akan saya ambil gambar yang lain, misalnya ini ya. Ini saya perkecil. Kemudian akan saya untuk yang lain akan saya ambil juga gambar yang lain ya, misalnya ini. Kemudian kita tambah satu lagi. Ya, ini. Ya, ini gambarnya sudah jadi ya. Berikutnya saya akan menghias di bagian depan.
Ya, ini akan saya kasih lingkaran. Ini saya kasih warna gradient. Seperti ini. Kemudian saya hilangkan outline-nya. Kemudian saya pindah biar di gambar ini di belakang foto, akan saya send backward. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah saya akan mengisi konten microblognya. Ini akan saya kasih judul. Ya. Saya tempatkan di sini. Saya kecilkan. Saya kasih tulisan Open Sans. Delapan langkah membuat microblog carousel. Ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya akan saya buat urutan nomor masing-masing gambar, masing-masing slide. Saya akan buat lingkaran. Ya. Ya. Ini saya kasih warna hitam saja, biru tua. Kemudian no outline. Kemudian akan saya kasih angka ini, kemudian saya perbesar angkanya, tulisan saya ganti Open Sans. Ya. Biar cantik ini saya ubah aja, misalnya 1 ya. Saya tempatkan di sini. Dan saya duplikat. Ini saya kasih nomor 2. Ini kasih 3. Ya. Kemudian ini 5. Kemudian ini saya kasih 6. Kemudian 7. Kita kasih 8. Dan yang terakhir ini nanti penutup ya. Jadi seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita membuat kontennya masing-masing langkah.
Ini saya klik word art ya, saya tulis langkah pertama adalah membuat kotak alat sebagai alat bantu. Nanti konten ini teman-teman bisa buat sesuai dengan tema microblog yang akan teman-teman buat. Jadi misalnya ini satu buat ya. Kemudian yang kedua ini bisa diatur ini sebelah kiri misalnya. Kemudian ini yang kedua membuat background. Kemudian yang ketiga ini adalah menambahkan background effect. Kemudian berikutnya adalah menambahkan gambar. Kemudian yang kelima adalah membuat judul misalnya ya. Ini nanti tergantung teman-teman kontennya apa. Judul konten microblog ya. Kemudian berikutnya mengisi konten. Kemudian berikutnya nanti memotong langkah berikutnya adalah menyimpan dalam bentuk JPG atau gambar ya, menyimpan file. Kemudian memotong ya. Memotong gambar menjadi 10 bagian. Kemudian yang terakhir penutup ya.
Ini saya perkecil aja biar bagus. Ya, ini sudah ada 10 gambar yang nantinya akan kita potong ya. Di sini ada 10 bagian. Kemudian setelah ini selesai, kita pindahkan yang hitam ini ke bagian bawah saja, bagian luar. Kemudian ini semuanya kita blok. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste bentuk picture ya, bentuk gambar. Ya akan seperti ini. Ya. Setelah foto ini kita hasilkan ya dalam bentuk gambar ini, kita biar nanti hasil fotonya yang tersimpan itu tidak terpotong. Biasanya kalau saya save langsung itu dia akan terpotong di sini. Ini akan hilang ya. Biar tidak terpotong, ini saya kecilkan saja, misalnya buat begini. Kemudian ini baru kita save ya, save a picture ya. Kemudian saya kasih judul microblog baru ya, misalnya ya. Kita lihat hasilnya di sini ya, microblog baru di sini ya. Di sini ini dia tidak terpotong, artinya ini sudah kita bisa gunakan nantinya untuk kita potong untuk membuat microblog ya. Langkah selanjutnya kita memotong microblog ya. Jadi caranya memotong gambar menjadi beberapa bagian. Caranya saya menggunakan aplikasi namanya Photoscape ya. Photoscape ini kalau kita lihat di sini ada berbagai fitur yang bisa digunakan. Ada gabung, ada potong ya, ada cetak dan sebagainya. Kemudian ini kita klik pemotong foto, kemudian tambahkan microblog ya, yang tadi sudah gambar microblog yang sudah kita hasilkan. Ini saya kasih nama microblog baru tadi. Ini saya open. Kemudian di kolom dan baris ini kita atur untuk jumlah kolomnya ada 10. Tadi kita ingat membuatnya 10. Kemudian barisnya kita buat 1 ya. Jadi di sini terlihat potongan-potongannya ya, potongan-potongan yang nanti akan memecah foto ini menjadi 10 bagian ya. Setelah ini kita atur kolom dan barisnya, kemudian kita klik potong ya, kemudian potong ya, diklik. Nah ini sudah selesai, hasilnya kita bisa lihat ya di bagian output ini ya. Nah ini adalah hasil dari microblog yang sudah kita hasilkan ya. Ini tinggal nanti teman-teman atur jenis konten apa yang teman-teman akan teman-teman buat ya. Ini adalah untuk yang di Instagramnya, contohnya seperti ini ya, ya seperti ini ya. Nanti dia akan nyambung. Kalau dilihat di HP dia akan terlihat sangat nyambung ya. Ini karena saya lihatnya di desktop jadi seperti ini ya.
tapi dia antar bagian ya. Ini sebagian dari gambar dokter ya, dan ini sebagian dari gambar dokter. Jadi demikian dulu tutorial membuat microblog kali ini. Teman-teman nanti bisa gunakan untuk berbagai tulisan, baik strip, langkah-langkah, ataupun karya-karya tulisan yang lain yang dapat teman-teman bagikan di Instagram. Demikian, kalau suka dan ingin berlangganan video membuat desain secara mudah menggunakan PowerPoint, teman-teman bisa subscribe, kemudian like, dan komen. Apabila ada masukan-masukan, tentunya nanti akan kita gunakan untuk perbaikan di channel YouTube saya. Sampai jumpa di video berikutnya.